Tunggu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang ini ya dipertemukan kembali dalam rangka thalabul ilmi. Insyaallah kita akan melanjutkan ya pembahasan kitab Riyadhatul Murabbi Fiqhi. Setelah yang terakhir itu kita membahas pengucapan atau bab 3 ya, di bab sukun. Tapi baru muqaddimah kalau tidak salah, belum semuanya dibahas di bab 3. Ini coba dicek dulu di ininya apa. Ini bisa gonta-ganti gak anak ini? Si screen-nya. Bisa, Ustaz. Ya bisa ya? Bisa. Baik. Baik. Bab 3 ya. Bab 3 yaitu cara membaca huruf-huruf sukun. Langsung aja ke di sini ada PDF, Anda buat lagi. Itu presentasi di bab 3, yakni melatih huruf-huruf sukun. Baik ya, di pertemuan yang lalu Ana sudah beberapa memberikan muqaddimah ketika membahas huruf sukun ini. Mungkin sekarang akan ada pengulangan sedikit ya. Di bab 3 ini yaitu pengucapan huruf sukun, ya bisa dilihat di screen. Di sini ada huruf sukun ini sudah dibahas juga ini kalau nggak salah. Huruf sukun ini berasal dari kepala huruf kha dari segi ilmu bobat ya. Kepala huruf kha yang diambil dari kata khafif, khafifun. Meskipun huruf sukun ini di dalam bahasa Arab itu ada dua penulisan, yakni tanda sukunnya itu ada yang pakai huruf kha, kepala huruf kha, ada juga yang menggunakan kepala huruf mim ya. Kalau kepala huruf kha ini dari kata khafifun artinya ringan, sedangkan dari kepala huruf mim ya ini dari huruf mim ya, yaitu dari kata jazm. Jazm itu sukun ya, tapi seperti itu. Tapi yang digunakan di dalam mushaf di Al-Quran itu yang kepala huruf kha ya. Kenapa tidak yang kepala huruf mim? Karena nanti khawatir tertukar dengan tanda sifar mustadir atau sifar mustatil. Nanti bisa tertukar gitu ya, kata para ulama seperti itu. Makanya para ulama memilih di dalam penulisan mushaf itu yang menggunakan kepala huruf kha. Baik, seperti itu. Ya, meskipun ketika kita menulis bahasa Arab ya bisa menggunakan kedua-duanya, ini bisa kalau di luar Al-Qur'an. Tapi kalau di dalam mushaf
khusus menggunakan kepala huruf kha saja. Baik, seperti itu. Kemudian di sini ada nasihat dari para ulama ya tentang pengucapan huruf sukun. Ya, ini kata Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah, meskipun banyak ya, tapi ini hanya beberapa saja. Kata beliau tentang pengucapan huruf sukun, wahris 'ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dhalalna. Ya, di sini lihat di garis bawahi pada wahris 'ala sukun. Ya, ini bisa dilihat di kitab Riyadhah halaman 26. Ya, kitab Riyadhah halaman 26, ya, kaidah itu di sana ada. Ya, berisi tentang barusan. Wahris 'ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dhalalna. Kata Imam Ibnu Jazari, jaga pengucapan huruf sukun. Nah, ini kaidah nih. Kaidah ketika kita baca huruf sukun ini, kata para ulama yang memberikan nasihat kepada kita, harus dijaga nih pengucapan huruf sukun ini. Dijaga dari apa? Ya dari kesalahan-kesalahan tentunya, ya, seperti ketika beliau memberikan contoh ja'alna, maka jaga nih lam jangan sampai keliru. Jaga artinya jaga dari pengucapan kesalahan, yaitu qalqalah, hati-hati dikolkolahkan, hati-hati masuk hidung, ya, hati-hati juga pengucapan tebal. Nah, seperti itu. Juga an'amta juga sama, jangan dikolkolahkan, jangan ditebalkan, ya, seperti itu. Kemudian al-maghdub juga sama, huruf lam di sini. Kemudian dhalalna juga sama, huruf lam di sini. Dhalalna jangan masuk hidung dan lain sebagainya. Nah, artinya jaga pengucapan huruf sukun, artinya jaga dari kesalahan. Lalu yang jadi pertanyaan itu, ya, bagaimana kita menjaga pengucapan huruf sukun tersebut? Baik ya, bagaimana kita menjaga pengucapan huruf sukun tersebut? Maka ada nanti nasihat dari para ulama yang lain, ya, ana dapat dari Al-Tibi rahimahullah. Bisa dilihat juga ini di halaman 23 ya, bisa 23. Al-Tibi rahimahullah pernah mengatakan, ya, wa haqqqiqis sukuna fi masukina wa la tuharrikhu. Ya. Nah, cara menjaga pengucapan huruf sukun ini diantaranya adalah haqqqiqis sukun, diizharkan. Ya, sukunnya diizharkan, tahqiq itu dijelaskan. Dijelaskan dari apa? Dari sifat, ya, makhraj, ya, semuanya dijelaskan. Makhraj, sifat itu dijelaskan, itu tahqiq. Ya, jadi tahqiq sukun ini dijelaskan, itu maksudnya adalah kita membaca huruf sukun tersebut dengan sifat makhraj yang benar. Seperti itu. Wala tuharrikhu, dan jangan sampai nanti dijadikan harokat. Jadi nanti yang sukun jangan dirubah jadi harokat. Dan harokat ini ada dua ya, ada harokat asli, ada far'i. Harokat asli, contoh misalkan kita merubah sempurna ya dari sukun ke harokat, misalkan aja jadi aja. Nah, ini harokat asli. Tapi nanti ada ya perubahan dari sukun itu bisa juga nanti bisa merubah ke harokat yang far'i. Harokat yang far'i itu diantaranya pengucapan qalqalah misalkan, ya, aja. Nah, ini jangan, hati-hati. Aja jadi aja atau bunyi imalah dan lain sebagainya, itu harokat far'i, ini hati-hati. Huruf sukun berubah jadi ja, jadi je, ya, jadi bunyi yang lain seperti itu. Baik ya. Ya. Atau sebaliknya harokat kadang jadi yang asalnya harokat asli jadi harokat far'i misalkan. Waja'alna misalkan, harusnya dibaca wajah, ini dibaca waja'alna, maka jadi sukun, otomatis akan jadi sukun seperti itu, seperti bunyi qalqalah. Nah, maka cara menjaga ya pengucapan huruf sukun sebagaimana yang dinasihatkan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, yakni kita harus menjelaskan ya pengucapan huruf sukun tersebut. Ya, jika di huruf sukun tersebut tidak ada proses. Ya, dulu pernah dijelaskan sama anak, ketika baca huruf sukun ini akan timbul proses-proses yang lain. Huruf yang sukun dari huruf hijaiyah, dari mulai huruf hamzah sampai huruf ya, ketika kita sukunkan, ini nanti akan memunculkan hukum-hukum.
berasal dari sukun terlebih dahulu. Dulu Anda pernah menjelaskan, dari sukun itu akan memunculkan hukum izhar. Dari pengucapan sukun ini akan memunculkan hukum ibdal kalau di hamzah. Dari sukun ini akan memunculkan hukum idgham. Dari sukun ini juga akan memunculkan hukum ikhfa, hukum iqlab, seperti itu. Nah, ini mulai awal mulanya dari pengucapan sukun. Baik. Maka yang dimaksud dari wahris ala sukun atau menjelaskan pengucapan huruf sukun, yang dimaksud yaitu kita menjelaskan huruf sukun dengan izhar. Ya, dengan izhar, yaitu izhar itu ya kita memunculkan pada huruf tersebut sifat-sifatnya dengan sempurna. Semua sifat yang ada pada huruf tersebut kita munculkan ketika kita baca Al-Quran, maka itu adalah ya secara bahasa itu bisa disebut dengan izhar. Ya. Akan tetapi kalau misalkan kita menghilangkan semua sifat pada huruf tersebut atau juga menghilangkan makhraj ya dan sifatnya, menghilangkan huruf atau kita sebutkan menghilangkan huruf, maka kita sebut idgham. Atau misalkan kita sebut juga menghilangkan sebagian sifat, itu maka kita bisa menyebutnya dengan ikhfa. Atau bahkan nanti kita menghilangkan sebagian sifat itu bisa juga dinamakan dengan idgham, yaitu idgham naqis, seperti itu ya. Baik, seperti itu. Dan merubah huruf, merubah sifat, merubah huruf itu dinamakan dengan iqlab. Baik, seperti itu. Nah, jadi dulu pernah dibahas sama Ana ya, awal mula terjadinya hukum-hukum di dalam Al-Qur'an. Ketika baca Al-Qur'an ini awal mulanya dari sukun. Maka di dalam kitab Riyadhah ini di pembahasan sukun yang akan kita praktekkan yaitu yang izharnya. Yang harus kita jaga itu wahris ala sukun, maksudnya yang izhar. Artinya semua sifat kita harus munculkan. Harus kita baca. Semuanya harus ada. Ya, seperti itu. Nah, baik. Maka kita melanjut ke kaidah pengucapan sukun. Baik, di sini ada dikatakan, ya Anda meringkas saja. Kaidah pengucapan sukun ini sekurang-kurangnya ada 2 ya. Nanti boleh kalau ada yang mau menambahkan silahkan. Kalau ada yang kurang misalkan silahkan tinggal ditambahkan saja. Cara membaca huruf sukun ini yang pertama kita harus menjelaskan sifat-sifatnya. Baik ya. Menjelaskan itu izhar. Izhar jelas itu, tahqiq juga sama maknanya izhar, seperti itu. Ya, yang pertama menjelaskan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah tentunya menjelaskan makhrajnya. Jadi antara makhraj dan sifat ini saling ada kaitan erat ya antara makhraj dan sifat, dan kita tidak bisa mengambil salah satunya, harus dua-duanya harus ada antara makhraj dan sifat. Artinya ketika kita ingin mengucapkan huruf sukun dengan baik dan benar, ya tentunya kita harus paham tentang bagaimana tempat keluarnya, dan kita juga harus tahu karakter huruf tersebut. Ya, atau sifat, karakter atau sifat pada huruf-huruf tersebut. Oleh karena itu para ulama di zaman dulu ya, ketika mereka ingin mempraktekkan atau ingin mengetahui tata cara atau ingin mengetahui makhraj suatu huruf atau juga mengetahui sifatnya, maka mereka menyukunkan huruf tersebut. Ya, menyukunkan huruf tersebut. Ya, contoh ketika ingin mengetahui misalkan di mana letak huruf hamzah, maka mereka menyukunkannya. Ya, misalkan ba, di mana nyangkutnya maka di situ makhrajnya. Huruf ba misalkan ab, nyangkutnya di 2 bibir, maka di sanalah keluar makhraj huruf ba dari 2 bibir. Huruf shin misalkan ash, ya, keluar dari nyangkutnya di ash di tengah lidah, maka mereka merumuskan bahwa huruf shin ini keluar dari tengah lidah, seperti itu. Dan Masya Allah para ulama zaman dulu ya begitu antusias dan luar biasa ya, mereka meneliti ya, ini masuknya ke penelitian bacaan Al-Quran. Jadi awalnya kan bacaan Al-Quran ini belum ada teorinya, belum ada.
Belum ada yang menyebutkan di zaman Nabi itu makhraj seperti itu, nggak ada. Karena di zaman Nabi itu tidak butuh karena mereka sudah fasih secara pengucapan. Akan tetapi dengan eh, berkembangnya kaum muslimin, kemudian juga masuk ke berbagai pelosok dunia gitu ya, banyak orang yang ajam yang tidak paham bahasa Arab dan lain sebagainya, maka para ulama ya demi memudahkan ya kepada yang lain, mereka meneliti bagaimana nih bacaan Al-Qur'an ini, membuatlah teori-teori yakni teori tajwid. Di antaranya makhraj sifat seperti itu ya. Makhraj sifat ini awalnya dari sukun. Di mana letaknya? Maka di sana itu tempat keluar hurufnya. Baik, seperti itu. Ya, jadi kaidah mengucapkan sukun ini kita harus tahu makhraj, kita juga harus tahu sifat karakter pada huruf tersebut. Dan insya Allah kalau sudah tahu kedua hal ini, maka kita insya Allah akan bisa mengucapkan huruf-huruf sukun dengan baik dan benar. Baik ya. Ana akan membuktikan misalkan ketika huruf sukun yang jelas itu semua sifat itu muncul semuanya. Akan tetapi ketika kita rubah dari sukun ke bentuk yang lain, maka akan ada beberapa sifat yang hilang. Ya, anak kasih contoh misalkan ketika kita baca huruf jim, aja, ketika sukun bacanya aja. Ya. Sifat yang pertama sifat jaharnya ada, sifat syiddahnya, kemudian istifal, ya infitah, kemudian juga sifat qalqalah ada ketika sukun aja. Tapi ketika anak kasih harokat ja, maka ada yang hilang sifat, yakni sifat qalqalah. Baik, seperti itu. Begitupun ketika kita membaca huruf ta, at, ada yang hilang sebagian, yakni sifat hamsnya. Tidak sebanyak apa yang yang muncul ketika dalam kondisi sukun. Baik, seperti itu. Makanya ketika kita ingin mempraktekkan sifat dan makhraj, ini kita praktekkan di bab sukun. Kita praktekkan di bab sukun. Ya. Terutama ketika kita ingin mempraktekkan sifat yang mengalir napas, mengalir suara, tertahan napas, tertahan suara, kemudian sifat-sifat yang lainnya yang dimiliki oleh beberapa sifat, dimiliki oleh beberapa huruf saja, seperti sifat yang tidak berlawanan, sofil, lin, qalqalah dan lain sebagainya, itu akan lebih jelas ketika kita praktekkan dalam kondisi sukun. Baik, seperti itu. Makanya di kitab Riyadhah di bab sukun ini sebenarnya kita sedang membahas sifatul huruf. Ya, membahas sifatul huruf. Makanya di sini di kaidah pengucapannya kita harus tahu makhraj, harus tahu sifat-sifatnya. Ya. Kalau makhraj di sini memang tidak dibahas secara ilmu karena kenapa? Karena ya ana yakin antum semua sudah bisa dari segi pengucapan makhraj. Ya, seperti itu. Atau kalau misalkan di kitab Riyadhah ini tidak ada penjelasan tentang makhraj, ini nanti gurunya bisa menjelaskan. Ya, ketika mempraktekkan huruf tersebut, ini keliru, ini ada yang salah misalkan makhrajnya, maka langsung dikoreksi secara langsung ya, secara langsung dikoreksi. Nah, kalau ada makhraj yang keliru. Adapun sifat, maka di kitab Riyadhah di bab ketiga ini kita akan membahas satu persatu sifat ini, karakter huruf ini. Baik. Nah, apa saja sifat huruf yang akan kita bahas di kitab Riyadhah? Ya. Ya, secara umum pengucapan huruf atau karakter huruf ini secara umum ya, secara umum dan yang kita praktekkan. Yang kita praktekkan ini terdiri dari tebal tipis, terdiri dari mengalir tertahan nafas, terdiri dari mengalir tertahan suara. Kemudian nanti ada sifat susulan, yakni kadang ada huruf yang memiliki sifat sofir, kadang juga ada huruf yang memiliki sifat qalqalah, huruf lin, huruf inhiraf. Ya, ada huruf yang memiliki sifat inhiraf, ada huruf yang memiliki sifat takrir, tafashi dan istitalah. Nah, ini hanya beberapa huruf saja. Tidak semua huruf hijaiyah memiliki sifat kekhususan seperti ini. Baik. Nah, di sini ana tidak mencantumkan sifat idlaq ismat. Baik ya. Bagaimana pendapatnya Imam Ibnul Jazari? Ya, karena idlaq ismat ini kata para ulama juga ada yang mengatakan idlaq ismat ini tidak ada kaitannya dengan tajwid. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu.
tidak ada kaitannya dengan pengucapan huruf, ada kaitannya dengan ilmu sorof katanya seperti itu. Meskipun ya ilmu sorof juga sama ya, berkaitan tentang perubahan huruf begitu ya. Baik. Makanya di sini tidak memasukkan sifat idlak dan ismat, karena yang akan kita praktekkan ketika kita baca Al-Quran ya terdiri dari ini saja, tebal tipis, yaitu dibahas di dalam sifat huruf ini. Pembahasan sifatnya adalah isti'la, istifal, itbaq, infitah, dan ini kita sudah bahas di bab harokat dulu ya. Di bab harokat dan mad ini kita bahas tebal tipis. Ini dari segi metode pengajaran saja ya. Ini boleh berbeda sebenarnya, tidak mengapa. Cuma kalau anak pribadi ya di kitab Riyadhah itu bab pertama itu tentang harokat dan mad dan membahas tebal tipis itu paling mudah kita praktekkan ya kepada orang awam. Sebelum kita membahas hamas jahar dan yang lain sebagainya, ya kita praktekkan itu tebal tipis dulu, dan itu juga di bab harokat dan mad. Kenapa di bab harokat dan mad, tidak di bab sukun? Karena sekali lagi itu paling mudah ya orang awam membedakan tebal tipis dalam kondisi harokat atau mad. Langsung orang awam juga bisa membedakan mana tebal dan tipis karena vokalnya berubah. Vokalnya berubah, yang asalnya A menjadi O seperti itu. Itu contoh secara sederhananya ya, ini sudah dibahas. Maka di dalam pengucapan huruf sukun ini yang akan kita latih yaitu mengalir tertahan nafas, yaitu sifatnya yang membahas sifat ini adalah sifat hams dan lawannya adalah ya hams mengalir nafas, jahar tertahan nafas. Kemudian sifat mengalir tertahan suara, yaitu yang membahas sifat ini diantaranya sifat syiddah dan lawannya rokhawah. Kemudian ada sifat pertengahan yaitu tawasud yang akan kita bahas nanti insya Allah di dalam kitab Riyadhah ini di bab ketiga. Begitupun nanti sifat sofir. Apa itu sofir ya? Ini mungkin hanya pengenalan saja, pengenalan ya. Sofir itu apa, bagaimana mempraktekannya, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi, dan istitalah. Baik, seperti ini gambaran ya yang ada di bab 3 ini yang akan kita latih sebenarnya seperti itu. Baik, langsung kita masuk ke catatan pada bab 3. Ya. Di bab 3 ini catatan yang pertama ya, pembahasan yang pertama yaitu di bab 3 insyaallah akan ada pembahasan dan latihan sifat hams dan jahar, kemudian sofir. Ya, bisa dilihat di halaman 24. Baik, kita langsung aja melatih. Di halaman 24 ini kita melatih sifat hams dan jahar. Ya, apa itu hams? Hams itu adalah mengalir napas. Ya, secara simpelnya seperti itu. Ya, di dalam matan juga ada ya, hams itu adalah jarayanun nafas, yaitu mengalirnya nafas ketika kita mengucapkan huruf-huruf tersebut. Ya, apa saja huruf hams? Ya, huruf hams itu dikumpulkan oleh para ulama dalam kalimat fahassahu syakhsun sakat. Jadi yang mengalir napas ini diantara huruf-hurufnya yaitu fa, ha, sa, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, dan huruf ta. Nah, huruf-huruf ini pasti hams ya, seperti itu. Nah, ini para ulama yang meneliti gitu ya. Ya, para ulama yang meneliti seperti itu. Huruf-huruf yang 10 ini dinamakanlah huruf hams. Ya. Kemudian huruf yang selain fahassahu syakhsun sakat maka disebutlah huruf jahar atau yang memiliki sifat jahar. Apa itu jahar? Berarti tidak mengalir napasnya. Ya, inhibasun nafas, tertahan nafasnya ketika mengucapkan huruf-huruf selain fahassahu syakhsun sakat. Dan di halaman 24 ini anak udah merangkum ya secara ya di bentuk contoh-contoh kata yang diambil dari Al-Qur'an yang berkaitan tentang hams kemudian juga jahar, dan juga cara mempraktekkan perbedaan hams dengan jahar tersebut. Ya, kita akan baca ya, anak akan baca di halaman 24 ini.
ummahat semua bisa mendengarkan dan bisa mengulang sambil mengulang, ya. Bisa sambil mengulang bacaan anak, ya, seperti itu. Ya, anak kasih contoh nafsuka. Nah, ini huruf fa, ini napasnya mengalir. Nafsuka. Dan perlu kita ketahui ketika anak mempraktekkan barusan, itu anak praktekkan seluruh sifatnya ada. Tapi kalau misalkan anak praktekkan sifat hamz saja tanpa ada sifat yang lain, misalkan sifat rohoah anak buang, maka bunyinya seperti ini. Nafsuka. Nafsuka. Nah, itu sudah hamz tapi belum rohoah. Baik, ya. Jadi nanti kita akan pelajari gimana sih batasan hamz itu. Hamz itu gimana sih bunyi hamz itu? Gimana sih bunyi kadar rohoah itu seperti apa? Seperti itu, ya. Nah, kalau ana simpulkan bunyi hamz itu berada seperti, ya, atau seperti kita mengucapkan huruf kaf dan huruf ta. Coba kita praktekkan sama ummahat, ya, semua. Kita praktekkan huruf kaf dan huruf ta, itu di akhir ada napas yang mengalir sedikit. Ak, k, k, at, t. Nah, itu hamz. Jadi kalau ada huruf yang seperti huruf ta, huruf kaf, bunyinya seperti itu, ada akhir napas seperti kaf dan huruf ta, sedikit, maka itu hamz. Kita praktekkan. Contoh misalkan huruf fa. Af. Nah, ini ada napas mengalir. Af. Berbeda dengan huruf ba. Huruf ba tidak ada napas yang mengalir sedikit pun. Ab. Tidak ada, tertahan. Ya, huruf fa, af. Ada, walaupun sedikit, ya, seperti itu. Nah, itu napas. Ya, berbeda lagi ketika nanti kita baca secara sempurna, itu nanti kita harus ada sifat yang lain, sifat rohoah. Nafsuka. Seperti itu. Baik. Jadi nanti di lapangan akan ada orang yang baca huruf fa ini hanya hamz saja tanpa ada rohoah. Itu banyak. Contoh misalkan yauma apa? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Nafsun li nafsin syai'a. Ya, mungkin itu fa-nya sudah hamz, akan tetapi belum rohoah. Atau ketika kita baca misalkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, itu juga mungkin sudah hamz tapi belum rohoah. Seperti itu, ya. Baik, hamz itu patokannya kalau ana, ya, ana itu patokannya ke huruf kaf dan huruf ta, bunyi hamz. Huruf ha, coba kita praktekkan ha, pasti ada napas yang mengalir walaupun sedikit. Ya, berbeda dengan huruf yang lain misalkan, ya. Huruf hamzah, misal huruf ain misalkan yang satu makhraj dengan ha. Enggak ada napas yang mengalir seperti ha. Kemudian huruf sa, huruf ha dulu kita praktekkan rohli. Kemudian huruf sa juga sama. Ketika kita ucapkan sedikit, maka akan ada bunyi napas yang mengalir. As. Nah, seperti itu. Nah, berarti hamz. Ya, kita praktekkan misqala. Begitupun huruf ha. Zahrihi. Begitupun huruf shin. Asyrata. Begitupun huruf kha. Akhlada. Huruf sad. Yushabuna. Huruf sin. Yushabuna. Shad tebal, sin tipis. Ya. Kemudian juga huruf kaf, aktsaru, ghalabat. Nah, ini adalah huruf-huruf yang memiliki sifat hamz sampai ghalabat. Ini prakteknya sampai ghalabat. Dan perlu kita ingat bunyi hamz itu berasal dari mahrajnya sendiri, bukan dari mahraj yang lain. Baik, ya. Kenapa? Karena banyak nanti di antara para pembaca Al-Quran yang memunculkan sifat hamz dari makhraj yang lain. Contoh, ketika kita baca aktsaru, banyak orang yang baca ditambah huruf ha. Aktsaru. Maka itu bunyi hamznya dari ha, bukan dari kaf. Ya, atau misalkan ketika baca huruf ta, ghalabat,
ada huruf H di akhir. Baik ya, bunyi hamznya jadi H. Maka itu pun keliru karena bunyi hamz itu harus berasal dari makhraj tersebut. Baik, seperti itu. Kemudian kita praktekkan juga di sini di halaman 24, ini gabungan dua huruf. Tapi dalam satu kata ini kita praktekkan hamz. Shin dengan H ya untuk melatih mizan. Ya, keseimbangan pada pengucapan huruf tersebut. Nashrah. Kemudian juga di sini contoh berikutnya ada huruf yang hamz dan jahar dalam satu kata. Nah, ini untuk perbandingan saja ya ke para pembelajar ya, untuk perbandingan mana hamz mana jahar itu mana ya, ini prakteknya. Wakhfid. Nah, seperti itu ya, ana buang rokhwahnya, dua-duanya kita buang, maka bunyinya menjadi wakhfid. Nah, seperti itu. Maka di huruf bod ini terdengar dengan jelas tidak ada napas yang mengalir. Wakhfid. Nah, tidak ada. Fid tertutup semuanya, tidak ada bunyi napas yang mengalir. Wakhfid, seperti itu. Kemudian juga di sini di kata berikutnya ini sama perbandingan antara hamz dan jahar dalam satu kata. Fastawladha. Baik ya. Fastawladha, ngalir. Yang ngalir ini ya, yang ngalir di huruf ghain itu bukan hamz tapi suara yang mengalir, namanya rokhawah. Ketika kita baca fastawladha, juga ufri, juga sama ya, fa hamz, ghain jahar. Kemudian fasfah, kemudian juga takhda'na, kha dengan ain ya, hamz dan jahar. Wali ikhwanina nastahwidh, sin ha hamz dzal jahar, with gak ada bunyi hamz di huruf dzal. Wa yastakhlifu wizra ukhra, zai jahar sedangkan kha adalah hamz, seperti itu. Baik ya. Nah, ini adalah perbandingan antara hamz dan jahar dari segi praktek. Makanya ketika kita bahas hamz, maka otomatis kita juga ya membahas huruf atau sifat yang lawannya yaitu sifat jahar, seperti itu secara praktek. Maka di sini ada nasihat dari Imam As-Sakhawi rahimahullah, wa idzal taqal mahmusu bil majhuri au bil aksi bayyin fayaftariqan, ya. Apabila kita bertemu, misalkan kita bertemu huruf hamz dan huruf jahar, atau kebalikannya jahar bertemu dengan hamz, maka kata beliau bayyinhu, jelaskan hamznya, jaharnya jelaskan, maka fayaftariqan, ya, maka kita bisa membedakan ya antara huruf hamz dan jahar tersebut. Apa contohnya? Contohnya misalkan ya khaliqu kulli, ya, qaf itu jahar sedangkan kaf itu memiliki sifat hamz meskipun dalam harokat ada hamznya, cuma tidak sempurna seperti ketika sukun. Maka ketika kita baca khaliqu kulli, ya, di sini harus dibayyinhu, jelaskan antara qaf dengan kaf. Jangan sampai qaf berubah menjadi kaf atau kaf berubah menjadi qaf atau dua-duanya jadi qaf atau dua-duanya jadi huruf kaf. Jadi khaliqu kulli. Baik, seperti itu. Baik, di sini juga ada tanbih, ya, apa namanya itu, tanbih ini peringatan, ya, peringatan diantaranya adalah lemahnya pengucapan hamz yang sukun, ya, sehingga huruf itu tidak terdengar dengan jelas, ya. Ishtarau misalkan di sini, ya, shinnya kurang hamznya, langsung ishtarau, seperti itu, bisa jadi langsung idgham, ini hati-hati. Atau fasfah alaihim, hamznya dihilangkan, fasfa alaihim, bisa jadi idgham, ini juga hati-hati. Atau bunyi nafsun, hamz menghadapi hamz, ini juga sama ya, kita harus menjelaskannya karena banyak yang keliru pengucapan hamz dengan hamz ini, banyak yang langsung idgham ke huruf berikutnya. Contoh nafsun misalkan di sini, nafsun, fa-nya hilang, nafsun, ya. Contoh yang lain misalkan kanat saroba, ta,
taknya hilang hamznya, langsung ke hamz huruf sin. Kanat saraba. Kadzabat Samud, misalkan kadzabat Samud, langsung ke huruf sa. Nah, ini ada. Kemudian ihdina juga sama ya hamznya. Kemudian juga banyak yang berlebihan dari sifat hams. Tabbat ya, tabbatch jadi huruf c. Dzikrok, dzikrok, malah ada huruf hanya misalkan dzikrok seperti itu. Nah, ini mungkin disebut berlebihan. Kemudian juga ya menghilangkan sifat sofir ya, hati-hati ketika baca huruf sin, huruf sod, huruf sin sod ini menghilangkan sifat sofir. Ya, dihilangkan ketajaman suara pada sin dan sod tersebut. Ya, contoh nasta'in, ya dihilangkan sifat sofirnya misalkan. Apa itu sofir? Sofir itu ketajaman suara. Jadi sofir ini suaranya itu tajam. Ya. Tajam itu kalau kita rasakan di lidah kita itu berada di satu titik seperti itu. Ketika praktek huruf sin, si bunyinya itu berada di satu titik. As, desisnya itu berasal dari satu titik. Az, seperti itu. Als, huruf sod juga sama. Jadi tajam suaranya. Berbeda dengan huruf shin. Shin ini si bunyi anginnya itu menyebar ke beberapa arah yang ada di lidah kita, di tengah lidah. Kemana-mana ya, si bunyi anginnya tidak ada di satu titik yang kecil, tidak. Berbeda dengan huruf shin, sin. Nah, ini perbedaannya adalah diantaranya huruf sin ini memiliki sifat sofir ya, seperti itu. Jadi tajam suaranya. Baik. Nah, ini adalah tentang sifat hamz, kemudian lawannya jahar, berikut barusan tentang sofir. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ya, kembali ke di sini. Jadi di halaman 24 ini kita bahas tentang sifat hamz dan sofir. Jadi nanti ada huruf yang memiliki ya mengalir dan tertahan nafas, di antaranya tadi hamz fahathahu syakhsun sakat, sedangkan lawannya adalah jahar selain huruf tersebut. Kemudian berikutnya catatan yang kedua, pembahasan dan latihan sifat syiddah, rokhawah, qalqalah, istitolah bisa kita lihat di halaman 25. Ya, di halaman 25. Nah, di sini ya. Nah, di halaman 25 kita membahas huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah dan rokhawah. Itu sifat yang kedua setelah tadi kita bahas yang ini. Berkaitan dengan nafas, ini berkaitan dengan suara. Jadi nanti ada suara yang mengalir, huruf itu. Ya, huruf itu ada yang bisa mengeluarkan suaranya dialirkan. Bisa juga yang tertahan suaranya. Yang mengalir suara nanti ada yang memiliki sifat hamz, ada juga yang tidak. Yang tidak mengalir suara juga sama, ada yang memiliki hamz, ada juga yang tidak memiliki hamz. Ya, seperti itu. Jadi nanti satu huruf ini paling sedikit ya sekitar 4 atau 5 ya, 4 atau 5 sifat yang dimiliki oleh per huruf. Ya, seperti itu. Misalkan huruf hamzah, hamzah ini sifatnya jahar, syiddah, seperti itu ya. Tambah istifal, infitah, seperti itu. Tambah sifat yang lain tidak ada, berarti cuma seperti itu. Kita membaca huruf hamzah berarti kita harus menjaharkannya, harus mensyiddahkannya, kemudian harus mengistifalkannya, harus menginfitahkannya. Jadi pada hakikatnya sifat huruf itu tata cara saja, tata cara pengucapan huruf. Jadi hamzah ini anu kalau kita terjemahkan ke bahasa kita, membaca huruf hamzah ini kita harus menahan suaranya tidak mengalir ya, tidak napasnya juga tidak mengalir, juga harus ditipiskan seperti itu ya ketika baca huruf hamzah. Sesederhana itu ya ketika kita membaca huruf hamzah ya, tidak kompleks seperti yang kita bayangkan ternyata ketika kita mempraktekkan huruf tersebut. Ya, sangat simpel sekali. Berbeda ketika kita bahas
teori secara panjang lebar, atau ketika kita bahas matan dan lain sebagainya, maka kalau kita belum bisa mempraktekannya, terkadang teori-teori yang ada itu kadang ya suka membingungkan. Ya harusnya itu bisa membantu kita dari segi pengucapan huruf. Baik. Selanjutnya sifat syiddah dan lawannya rokhawah. Ya, sifat syiddah dan lawannya rokhawah. Apa itu syiddah? Nah, di sini ada ya, rokhawah dan syiddah pengertiannya di kaidah. Ar-rihu war-rihu jaryus sauti wasyiddatul. Apa itu rokhawah? Rokhawah itu mengalirnya suara, sedangkan syiddah itu tidak mengalir suara. Baik. Kita buktikan ya. Di sini disebutkan oleh para ulama ya, yang disebutkan itu huruf yang paling sedikit yaitu huruf syiddah. Huruf syiddah itu sekitar ada 8 huruf, diantaranya huruf hamzah, huruf jim, huruf dal, qaf, ta, ba, kaf dan huruf ta. Nah, ini adalah huruf-huruf yang tertahan suaranya. Ya, tertahan suaranya. Contoh misalkan huruf hamzah, ba. Nah, ini tidak mengalir suara ataupun hamas tidak ada di huruf hamzah. Jadi napasnya tidak mengalir, suaranya pun tidak mengalir. Huruf jim, aj, juga sama, suaranya tidak mengalir, napasnya juga tidak mengalir. Kalau ada orang yang baca huruf jim, aj, ada napas yang seperti itu, maka itu napasnya ngalir. Hamas berarti. Aj, itu hamas. Maka tolak ukur huruf jim benar itu kita sukunkan. Kalau masih ada aj seperti itu berarti itu keliru. Ya, maka baca aj, tidak ada bunyi yang lain. Huruf dal, ad juga sama, ini suara tertahan, napas juga tertahan. Huruf qaf juga sama, al, cuma ditebalkan huruf qaf. Kemudian huruf ta, al, juga sama, huruf ba, ab, huruf kaf, ak. Nah, ini baru ada napas di akhir. Ak. Huruf ta juga at. Nah, seperti itu. Ada napas di akhir, hamas. Huruf yang selain kaf dan huruf ta, ba, to, qaf, dal dan huruf jim, ini nanti ada sifat yang mengikuti, yaitu sifat qalqalah, aja. Karena ketika kita baca Al-Quran, kalau tanpa ada qalqalah, dimungkinkan baca Quran itu jadi aneh dan jadi lebih sulit baca Quran. Makanya ada sifat qalqalah itu, kata para ulama, adanya sifat qalqalah. Ya, kenapa huruf jim, dal, qaf, ta, ba ini adanya pantulan ketika kita baca Quran? Ya, karena ini merupakan suatu kemudahan. Ya, suatu kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ya ketika kita membaca Al-Qur'an. Makanya di jim ini ya dibaca aj saja, tapi ada aj, ade, aku, alpo, abe. Nah, seperti itu. Jadi Allah sudah mempermudah karena adanya sifat qalqalah. Baik, seperti itu. Kita bayangkan misalkan kalau huruf dal tidak ada qalqalah ketika baca Al-Qur'an. Lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu nanti akan capek baca Quran kemungkinan. Baik, seperti itu. Makanya ada sifat qalqalah. Kalau kaf dan ta ada sifat yang mengikutinya, yaitu sifat hamas di akhir. Sedangkan huruf hamzah ini yang berbeda dengan yang lain. Huruf hamzah itu tidak ada sifat yang mengikuti seperti jim ada qalqalah misalkan, atau ada sifat hamas, tidak ada. Makanya oleh para ulama huruf hamzah ini huruf yang sulit pengucapannya di kalangan orang Arab. Seperti itu ya. Makanya nanti di huruf hamzah ini salah satu bentuk kemudahan dari Allah kepada kita pembaca Al-Quran, maka nanti akan ada yang namanya ibdal, dibadal ya. Ada badal, ada tashil, seperti itu di dalam bacaan Al-Quran. Ini salah satu bentuk kemudahan dari Allah yang diberikan kepada kita semua ya, para pembaca Al-Quran dari berbagai penjuru dunia, dari mana saja, itu kemudahan. Seperti itu. Makanya adanya ilmu qiraat yang banyak itu, para ulama juga pernah menjelaskan itu salah satunya adalah bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita mau milih yang mana yang paling mudah bacaannya, seperti itu. Baik. Nah, ini hamzah. Jadi hamzah ini, makanya di hamzah ini tidak ada hamzah tasydid, tidak ada. Kalau jim sampai huruf ta ini ada tasydid. Kalau hamzah ada gak tasydid di Al-Quran? Tidak ada.
karena nanti akan menyulitkan para pembaca Quran. Ya, seperti itu. Tidak ada juga hamzah yang idgham, tidak ada. Ya, hamzah idgham tidak ada, karena juga sama akan menyulitkan. Seperti itu, apalagi ifa ada yang lain sebagainya. Yang ada adalah hamzah ini ketika sukun kita baca idhar, kita baca ibdal. Ya, kita baca ibdal ketika dalam kondisi sukun. Ibdal itu misalkan kalau di riwayat Hafiz An-Asim itu misalkan amanu itu badal, ya, badal juga sama. Asalnya amanu diganti alif jadi amanu. Alladzi tumina asalnya alladzi tumina jadi utumina, seperti itu. Baik, nah itu huruf hamzah. Baik, kita praktekkan langsung ya. Ta'kulu yaj'alu sadrika fafataqnahuma fawasatna. Yang di rumah bisa mengikuti. Abwaba faakramahu ghalabat. Nah, ini sampai sini contoh-contoh yang berkaitan tentang huruf syiddah. Selanjutnya dari taqohar sampai ke awlama wa atogho, itu contoh-contoh gabungan antara syiddah dan selain syiddah. Selain syiddah yaitu bisa rokhwah atau bisa juga nanti sifat tawasud. Baik ya, karena nanti setelah syiddah ini yang berkaitan tentang huruf mengalir dan tidak itu mengalir suara dan tidak itu ada sifat rokhwah. Rokhwah itu mengalir sempurna suaranya, ya, sebagaimana disebutkan jaryus saut. Rokhwah itu mengalir dengan sempurna. Ya, ada juga nanti huruf yang memiliki sifat antara kedua itu, ya, dinamakan dengan tawassut atau bainiyah. Ya, nanti kita bahas di halaman 26. Ya, sifat tawassut. Jadi sifat tawassut ini huruf-huruf yang memiliki syiddahnya ada, rokhwahnya juga ada gitu ya. Pertengahan antara syiddah dan rokhwah. Sedangkan yang tertahan sempurna itu ajid qatin bakat, yang mengalir sempurna selain ajid qatin bakat dan selain huruf tawassut lin umar. Itu mengalir dengan sempurna. Baik ya, kita praktekkan. Taqoharu. Nah ini ro, ini tawassut. Ushdud. Nah ini huruf shin ini rokhwah, sedangkan dal ini syiddah. Ya, syiddah dan rokhwah. Syiddah dan shin dan rokhwah shin. Ushdud. Kemudian wa asyrikhu. Kaf ini syiddah, shin, rokhwah. Ya, bagaimana kita mengetahui huruf tersebut rokhwah? Ini ada rumus ya, anak seperti yang tadi hamas. Kalau huruf rokhwah, kalau kita sukunkan dan kita bisa mengucapkan huruf tersebut sampai akhir napas kita, sampai akhir habis napas kita, penghabisan napas kita, maka itu huruf tersebut sudah dipastikan itu sifatnya rokhwah. Ya, anak praktekkan misalkan huruf shin. Ana membaca shin ini kita bisa membacanya ketika dalam kondisi sukun bisa sampai akhir napas, dilamakan bisa. Ash, sampai napas habis. Maka kalau ada huruf-huruf yang seperti itu, maka sudah dipastikan huruf tersebut rokhwah. Ya. Sudah dipastikan huruf tersebut rokhwah, seperti itu. Kemudian huruf sin yasriqu. Nah, taib. Nah, lihat di sini huruf sin ngalir ya, suaranya rokhwah, sedangkan qaf ini adalah syiddah dan ditambah sifat qalqalah. Kemudian akhṭa'na, huruf kha juga rokhwah, sedangkan hamzah ini syiddah. Azri juga sama, huruf zai ini adalah sifat rokhwah. Baik ya. Kemudian yaqunut. Baik, qaf dengan huruf ta ini sama-sama sifat syiddah. Wal dud, huruf ghain rokhwah, huruf dad juga rokhwah. Namun di huruf dad ini ada sifat yang menyertai huruf dad selain rokhwah, yakni sifat istitalah. Apa itu istitalah? Ya. Nah, maka di sini ya
di tanbih kedua tidak sempurnanya pengucapan rokhwah pada dhad sehingga sifat istitolahnya tidak jelas. Nah, sifat istitolah ini memanjang suaranya, tapi suara memanjangnya itu ada batasan, itu istitolah. Jadi terbatas suara memanjangnya itu disebut istitolah. Kita praktekkan saja huruf dhad, ketika kita sukunkan itu terbatas, bunyi panjangnya terbatas. Nah, ini perbedaan antara istitolah dengan al-imtidad kata para ulama. Meskipun secara makna sama-sama memanjang. Imtidad itu memanjang, mad itu memanjang. Istitolah juga secara makna itu memanjang. Tapi apa bedanya? Kalau mad itu tidak ada batasan akhirnya, kalau huruf dhad istitolah memanjangnya tapi ada batasan akhirnya, seperti itu. Maka ketika kita memanjangkan huruf dhad, ini ada batasan yang kita tidak bisa sampai seperti huruf-huruf yang lain. Ya, waw dud, ya seperti itu. Tapi tetap dialirkan waw dud, seperti itu. Kemudian falyaktub, lam ini sifatnya tawassut, kemudian kaf ini syiddah, ba juga syiddah. Ablaghtukum, ba juga syiddah, ghain rakhawah, mim tawassut. Laqad akhadna, dal syiddah, dal, nah ini rakhawah. Awlama wa atgha, dha rakhawah, sedangkan huruf ta ini syiddah disertai dengan qalqalah, seperti itu. Ya, nah, maka di sini tanbih, beberapa peringatan memasukkan sifat shafir pada huruf zal, dha, sehingga menyerupai zai. Ya, seperti ini, hati-hati ketika kita baca akhadna, jangan dibaca akhazna. Awlama jangan dibaca azlama. Jadi seperti zai. Ini banyak yang baca seperti itu. Tidak sempurnanya pengucapan rokhawah pada dhad sehingga sifat istitolahnya tidak jelas, ya. Waw, nah seperti itu mungkin disekaliguskan. Kemudian pada sifat syiddah tersebut ada 5 huruf yang harus dibaca qalqalah, ya. Qalqalah tadi ada huruf qalqalah yaitu ajid, qatin, bakat, qut bujad, ya, huruf qalqalah qut bujadin. Ya, pada huruf syiddah ini ada 5 huruf yang memiliki sifat qalqalah. Maka otomatis di halaman 25 ini kita membahas, ya, tadi Anda sebutkan halaman 25 sifat rokhawah, syiddah, qalqalah dan istitolah secara praktek. Baik, ya. Kita lanjutkan lagi di poin ketiga. Pembahasan dan latihan sifat tawassut dan inhiraf, ya, lihat halaman 26. Di halaman 26 ini kita membahas masih berkaitan tentang suara. Jadi nanti huruf itu ada yang suaranya mengalir sempurna, ada yang tertahan sempurna, ada yang di pertengahan. Mengalirnya ada, tertahannya juga ada. Nah, kita buktikan. Hurufnya dinamakan dengan sifat bainiyah atau tawassut. Hurufnya ada 5, yaitu lin umara. Ya, kita akan praktekkan gimana sih mempraktekkan bainiyah tawassut ini, maksudnya gimana? Syiddah dan rokhawahnya itu dari mana? Gitu, ya. Nah, kita akan praktekkan. Contoh kita baca huruf lam, misalkan huruf lam. Huruf lam ketika kita sukunkan, ini secara otomatis dia memiliki sifat bainiyah. Siapapun orang yang baca huruf lam, pasti ini tanpa ada teori ini juga sebenarnya sudah bainiyah. Seperti itu. Cuma yang jadi penekanan ini kita harus hati-hati nih antara bainiyahnya ini. Mengalirkan suaranya itu harus hati-hati. Dari mana arah suaranya? Seperti itu. Contoh huruf lam. Huruf lam ketika kita sukunkan ya, kita rasakan, ya, oleh ummahat mungkin di rumah bisa dipraktekkan tertahannya di makhraj. Di mana makhraj huruf lam? Di makhrajnya, ya, di huruf lam adna hafatul lisan ya, nah, tertahan di makhraj, mengalir dari tempat yang lain, seperti itu. Coba rasakan sama antum. Lam ini ditahan bisa ditahan, bisa tertahan di makhraj tapi mengalir dari jalur yang lain, itu maksudnya. Mengalir dari jalur yang lain. Mengalir dari jalur mana? Dari pinggir-pinggir lidah kanan dan kiri. Jadi suara itu
mau mengarah ke depan tapi di depan ditahan di makhraj al. Nah, itu adalah syiddah. Kemudian mengalir lewat si suara mencari jalur lain ke kanan dan ke kiri. Al, sehingga kita bisa tetap memanjangkan huruf tersebut. Al mengalir lewat jalur yang lain, lewat kanan dan lewat kiri. Nah, lewat kanan dan lewat kiri ini itu namanya inhiraf. Jadi adanya sifat tawasud memunculkan sifat inhiraf. Kalau tidak ada sifat inhiraf juga tidak mungkin jadi tawasud. Jadi antara sifat ke sifat yang lain ini ada kaitannya. Seperti tadi misalkan huruf dod. Huruf dod kalau tidak memiliki tidak memiliki sifat rokhwa, nggak akan ada istitolah. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan tidak memiliki sifat istitolah, tidak akan ada yang namanya rokhwah di huruf dod. Seperti itu. Nah, si suara melenceng ke kanan kiri itu namanya inhiraf. Inhiraf ini sifat yang melenceng, ya, suara yang melenceng ke arah lain gitu ya. Ya, ke arah yang lain yang dimiliki oleh huruf lam dan huruf ro. Juga para ulama ikhtilaf, ada yang mengatakan lam saja tanpa ada ro. Baik, seperti itu ya. Itu inhiraf. Maka kita praktekkan siddahnya ada di makhrajnya al, ngalir lewat jalur yang lain. Kita praktekkan perbedaan antara huruf sin. Coba huruf sin, as, huruf sin itu makhrajnya di sana, lewatnya pun melalui huruf tersebut, ya, melalui makhrajnya. Kita praktekkan lagi huruf yang lain, misalkan huruf shin, misalkan ash, ya, makhrajnya di sana, kemudian bunyinya juga dari sana langsung otomatis. Baik, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Maka hati-hati ketika kita mengalirkan huruf lam tersebut, jangan mengalir ke hidung. Jangan ke hidung, jangan masuk hidung. Kemudian huruf nun. Huruf nun ini juga sama dikelompokkan oleh para ulama tawasud karena tertahan, bisa ditahan di makhrajnya an, mengalir lewat hidung, lewat jalur yang lain. Huruf ain juga sama, ini ada semacam klep di tenggorokan kita, ya, ya, seperti huruf mim juga sama, termasuk huruf ro, ya. Huruf ro ini tawasud karena adanya sifat takrir, ya, adanya sifat takrir yaitu sifat getaran di huruf ro. Tanpa ada getaran ya tidak ada nanti yang namanya tawasud, seperti itu, ya. Dengan adanya getaran maka muncul jadi tawasud. Dengan adanya tawasud ya menimbulkan suara getaran pada huruf ro, karena kalau tidak digetarkan huruf ro ini akan berubah menjadi huruf lam. Secara sederhananya gambaran antara syiddah, rokhawah dan tawasud ini kalau Anda gambarkan, misalkan kita memiliki rumah, misalkan ya, rumah itu ada pintu masuk, ada pintu yang lain, ya, jalur keluar lewat lain, apa, jendela misalkan, seperti itu. Kalau misalkan Anda buka pintu masuk utamanya, dibuka, maka orang bisa keluar masuk dengan sempurna. Nah, maka itu adalah rokhawah, gambaran rokhawah. Kalau misalkan pintu masuknya Anda tutup, semuanya tutup pintu masuk atau lubang-lubang yang ada di rumah tersebut, maka itu gambaran syiddah. Ya. Kalau misalkan Anda tutup nih pintu masuknya, tapi Anda buka jendela, maka itu adalah gambaran tawasud atau bainiyah. Seperti itu. Ya, itu gambaran saja ya, analogi biar lebih memudahkan. Makanya sifat tawasud ini oleh para ulama ya dikelompokkan berada di tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah. Seperti itu. Hurufnya lin, umaro. Baik. Nah, di sini ada ya penjelasan tawasud. Ya, mengalirnya bagian tertentu pada suara, ya, pada makhraj huruf karena menutupnya tidak sempurna. Seperti itu. Baik. Nah, itu at-tawassut. Baik, seperti itu. Ya, kita lanjut ya, lanjut. Kemudian di bab ketiga ini juga di sini membahas hukum alif lam qamariyah di bab sukun ya.
Kenapa? Karena berkaitan tentang pengucapan lam yang idhar. Jadi kenapa di kitab Riyadhah ini di halaman 27 ada pembahasan tentang lam qamariyah. Lam qamariyah. Huruf lam qamariyah itu alif lam bertemu dengan ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Antum sudah tahu insyaallah semuanya. Alif lam itu dibagi dua, ada qamariyah, ada syamsiyah. Syamsiyah nanti ana bahas di bab tasydid, sedangkan qamariyah ana bahas di bab sukun. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan pengucapan sukun. Sukun yang idhar. Artinya lam di sini harus jelas. Ini idhar namanya. Ya, idhar namanya, lam jelas. Gimana maksudnya jelas? Ya jelas, sifatnya harus ada semuanya. Ya, dari mulai sifat jaharnya, sifat tawasutnya, sifat istifalnya, sifat infitahnya, termasuk sifat inhirafnya, seperti itu. Wa ilal ardi bil batili. Jadi ini kepanjangan latihan dari halaman 26. Halaman 26 kan ini lin Umar huruf lam, maka dilatih kembali, dikuatkan kembali di alif lam qamariyah. Harus benar nih lamnya. Hati-hati tebal tipisnya, jangan sampai ditipiskan, jangan sampai ditebalkan misalkan, ya seperti itu. Baik, maka di sini ada kaidah tentang alif lam qamariyah lillah min al-halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha fal ta'rifi qabla arba'i ma asyaratin khudh ilmahu min ibli hajjaka wa khaf aqimahu. Dibaca saja ya, ini gampang ya, seperti itu. Kemudian kelima, yaitu catatan kelima, pembahasan dan latihan sifat lin. Ya, sifat lin di halaman 28. Baik ya, lin. Nah ini lin, sifat lin. Afwan, sebentar. Oh, nanti belum. Lin ini termasuk sifat huruf. Ya, lin itu secara bahasa itu as-suhulah. Jadi pengucapan huruf tersebut dengan mudah, ya. Nah, lin ini ya termasuk sifat huruf, ya, termasuk sifat huruf lin. Hurufnya ada dua, ya, waw, sukun sebelumnya fathah, ai, au. Baik, secara bahasa, secara praktek, lin ini kita praktekkan di bahasa kita masing-masing. Di bahasa Sunda ada, di bahasa Indonesia ada lin sebenarnya. Di bahasa-bahasa yang lain juga sepertinya ada, ya. Sepertinya ada. Di bahasa Inggris juga ada mungkin, di bahasa Cina juga mungkin ada. Lin. Apa itu lin? Lin ini kalau di bahasa Indonesia itu kan diftong ya, diftong. Contoh misalkan ketika kita baca L-A-U-T. Laut. Nah, itu lin. Itu lin. Nah, secara bacaan kan itu bacanya laut. Laut tapi dibaca jadi laut gitu ya. Nah, itu lin. A-I-R. Air jadi air. Nah, itu lin di bahasa kita. Bahasa Sunda misalkan C-A-I. Cai. Nah, itu lin. C-A-U. Cau. Nah, itu lin. Itu contoh sederhana lin. Ya. Makanya kalau ada di bahasa kita juga ada, kenapa banyak orang yang keliru baca huruf lin? Kenapa alaihim jadi alai, ya, ghairi jadi goe. Kenapa jadi goe? Padahal kita ketika mengucap air juga tetap air. Tidak jadi air kecuali orang Betawi ya jadi air. Kita tidak mengucapkan laut jadi laut, tidak. Kita baca dengan laut secara alami, secara sederhana seperti itu. Kita baca cai, cai biasa nggak jadi cai, nggak ada yang baca cai, hayong cai teh, jadi cai teh, nggak ada yang keliru mungkin, ya. Cau misalkan cau Ambon jadi cau, hayong cau Ambon, nggak ada, ya seperti itu. Secara tabi'i, jadi lin ini secara tabiat ada. Bahasa Cina misalkan ni hao ma, hao, gitu kan itu lin, ya. Seperti itu. Ini contoh lin. Jadi lin ini secara secara praktek kita sudah mempraktekkannya sehari-hari, ya. Makanya bacaan yang tadi anak praktekkan di bahasa kita dari mulai laut, cai, cau dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di dalam bahasa Arab namanya lin gitu ya. Alaihim fakaifa ara'aita bighayzikum wa 'asayna. Ya.
تراضيتم وإذا خلوا يوم فرعون يا قوم عصوك يعطوا منها أوحى إليك أوحيت عليهم الأوليان تراضوا بينهم. Baik, lalu di sini di akhir nih anak secara contoh anak jelaskan perbedaan antara lin dan mad. Raiba fihi. Nah, ya yang pertama ini ya lin karena sebelumnya fathah, sedangkan ya yang kedua ini ya mad karena sebelumnya kasrah. Itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, raiba fihi ini ada tanda sukun, ya-nya kalau ya pada mad ini tidak ada tanda sukun. Lihat, ada tanda sukun tidak? Di huruf ya pada mad tidak ada. Kenapa dihilangkan tanda sukunnya? Kalau di dalam mushaf, kalau dihilangkan tanda sukun ini, itu artinya ada sebagian sifat yang hilang pada huruf tersebut. Baik ya. Contoh misalkan nun sukun menghadapi qaf, min qablu, nun sukunnya nggak ada tanda sukun. Mim menghadapi huruf ba, mim menghadapi huruf mim, mimnya nggak ada itu tanda sukun, nggak ada. Nah, kalau yang nggak ada tanda sukunnya itu sukun tapi dihilangkan tanda sukunnya secara dobat ini sebagai tanda bahwa huruf tersebut hilang sifatnya atau sebagian sifatnya hilang. Nah, roiba, roiba, roiba ini semuanya sifat ada. Hadir semuanya, maka menggunakan tanda sukun karena lin. Ya, kita bahas misalkan ya ini sifatnya jahar, kemudian rohawah, kemudian juga istifal, infitah dan lin. Nah, huruf ya sifat. Ketika kita ganti harokatnya fihi, maka ada yang hilang nih sifatnya. Apa sifat apa yang hilang? Ya sifat lin tersebut hilang. Makanya tidak menggunakan tanda sukun di atasnya. Baik ya. Yatiru bijanahaihi juga sama. Lihat yatiru ini tidak ada tanda sukun. Wa yauma yamutu wa aufu juga sama, wawunya enggak ada tanda sukun karena ada yang hilang, sifatnya hilang, itu sifat lin. Karena ketika baca sukun secara alamiah, secara hukum asal itu harus diidharkan terlebih dahulu. Ya, seperti itu, kecuali kalau ada penyebab-penyebab yang lain yang membuat huruf tersebut menjadi idgham, menjadi ikhfa, menjadi yang lainnya menjadi mad seperti itu. Baik ya, seperti itu. Jadi hukum mad juga berawal dari sukun ternyata. Baik ya, seperti itu. Jadi dari sukun ini memunculkan hukum mad, memunculkan hukum ikhfa, idgham dan lain sebagainya. Baik ya, itu. Kemudian di sini ada beberapa tanbih ya, tanbih peringatan ketika membaca lin, menekan ya berlebihan. Contoh yauma, yaumi, yauma, yaumi atau yaumiddin, yaumiddin berlebihan misalkan ya, alaihim seperti itu. Atau masukannya pada guna pada hidung, dimasukkan ke hidung. Alai, alai, ya, seperti masuk hidung. Atau disaktah misalkan asy-syaitoni, syai nah itu juga. Atau ai jadi ai, au jadi au, seperti ini hati-hati. Baik, kita lanjutkan kembali ya, kita selesaikan kalau insyaallah. Kemudian halaman catatan bab ketiga ini di halaman di poin ke-6, tata cara membaca dua huruf sukun ketika waqaf. Lihat halaman 29. Di sini juga di kitab Riyadhah ya Ana jelaskan praktek tata cara baca huruf dua sukun di akhir. Sukun pertama sukun asli, sukun kedua yaitu sukun arid. Ya, kita gabung antara sukun asli dan arid, maka ketika waqaf bacaannya semua huruf tersebut harus terbaca. Ya, ingat harus terbaca. Kedua huruf tersebut harus terbaca. Ya, wal fath wastaghfir lafi khusr 'alal 'arsy yathhurun wa yaqbid bil qist aklihimus suht lailatul qadr bil hazl fi sya'n fa'akalahu dhi'b nabagh قلوبهم الرعب تركن على بعض من الهدي والبحر
min khauf al-muflihun. Jadi adanya arid lisukun atau madlin ini asal mulanya dari dua sukun. Ya, asal mulanya dari dua sukun. Jadi dua sukun ini bisa memunculkan hukum-hukum yang seperti ini ya, di dua-duanya dibaca. Ada juga yang menjadi mad. Yang jadi mad ini jadi bisa disebut madlin atau juga bisa disebut dengan mad arid lisukun di al-muflihun. Jadi al-muflihun ini huruf mad bertemu dengan sukun arid. Kalau khauf huruf lin bertemu dengan sukun arid seperti itu. Maka hukumnya itu hukum jaiz, boleh dua, boleh lebih dari dua. Nah, seperti itu ya. Jadi penyebab mad juga di sini madlin dan lain karena sukun gitu ya. Jadi sekali lagi karena sukun. Baik. Baik ya, sebentar lagi kita selesai insyaallah. Kemudian catatan ke-7, ilmu dhabt ya yang berkaitan dengan sukun. Ya bisa dilihat halaman 29. Ya, ini sebenarnya tadi sudah Anda jelaskan ya di awal-awal ya. Kemudian penulisan sukun pada mushaf ya. Di sini ada yang menggunakan ada huruf sukun tapi tidak menggunakan sukun di atasnya, dihilangkan. Ini penyebabnya di antaranya tadi Anda katakan ya. Jadi dihilangkan tanda sukun itu ada sebagian sifat yang hilang. Baik. Kemudian poin ke-8 di catatan membahas tentang hukum ro sukun. Ya, lihat contoh di halaman 26. Jadi huruf ro ini Ana masukkan ya di halaman 26 cuma secara tersirat saja ya. Tapi secara contoh ini sudah mewakili baca huruf ro yang sukun. Kalau di bab harokat kita mempraktekkan baca hukum ro yang harokat gimana? Fathah, dhammah tebal, kasroh dibaca tipis di harokat fathah. Adapun di harokat di sukun, maka Ana juga bahas secara tersirat, secara contoh praktek. Di sini Ana sudah mencantumkan contoh-contohnya. Sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari, waraqi qira'a idza makusirat. Tipiskan huruf ro ketika kasroh. Ya, dulu di pembahasan dulu kasroh tipis. Mafhum mukhalafahnya fathah dhammah berarti tebal. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Begitupun kalau misalkan huruf ro sukun sebelumnya kasroh dibaca tipis. Nah, di sini sudah ada contohnya. Contoh madturirtum yastakbir. Ya, seperti itu. Nah, ini dibaca tipis. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Mafhum mukhalafah dari Imam Ibnu Jazari, perkataan beliau mengatakan kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Begitupun kalau huruf ro sebelumnya kasroh itu dibaca tipis juga. Berarti kalau ro sebelumnya selain kasroh, yakni sebelumnya fathah dhammah berarti dibaca tebal. Baik ya. Maka di sini Ana juga cantumkan wa arsala fatarda wahjurhum. Ini praktek ro yang tebal. Baik ya. Praktek ro yang tebal, ro sebelumnya dhammah, ro sebelumnya fathah, ro sebelumnya kasroh ini tipis. Ya, kemudian beliau Imam Ibnu Jazari pernah menyebutkan illam takun min qabli harfi isti'la au kanatil kasratu laisat asla, seperti itu kata Ibnu Jazari. Terkecuali kalau ada huruf ro sukun sebelumnya kasroh menghadapi huruf isti'la maka tetap dibaca tebal. Maka anak kasih contoh di sini. Labil mirsadi, ini ro-nya dibaca tebal karena ro sebelumnya kasroh menghadapi huruf isti'la. Maka anak kelompokkan contohnya ini pada pengucapan ro yang tebal. Ya, kemudian aukanatil kasroh laisat asla atau ada huruf kasroh, kasrohnya kasroh arid. Irji'i. Nah, ini irji'i. Nah, gitu ya. Irji'i, ini ro-nya jadi tebal karena sebelumnya ada kasroh arid yang ada pada hamzah wasal, seperti itu. Irji'i. Jadi seperti itu. Ini Ana menjelaskan tentang hukum ro secara tersirat dari segi contohnya. Jadi wa arsala fatarda wahjurhum labil mirsadi irji'i, ini tebalkan ro. Ya, sedangkan mabturirtum itu tipis. Jadi sebenarnya memahami hukum tajwid itu tidak bisa dengan cara contoh saja. Contoh gini. Apa saja yang di huruf
ro apa saja yang dibaca tebal, misalkan kalau sukun kita sebutkan misalkan fatarudhu wahjurhum labil mirsadi rji'i. Gitu kan udah langsung kita sebutkan. Ya, fatarudhu ro sukun sebelumnya fathah tebal, wahjurhum ro sukun sebelumnya dhammah tebal, labil mirsadi ro sukun sebelumnya kasrah menghadapi huruf isti'la tebal, ro irji'i ro sukun sebelumnya kasrah adi juga menjadi tebal. Seperti itu. Apa saja terus ditanya lagi misalkan apalagi yang dibaca tipis, yang dibaca tipis apa ketika kasrah, kita sebutkan aja contoh langsung yastakbir, ya nggak perlu pakai teori, misalkan yastakbir, nah ini contoh, langsung contoh jawabannya, langsung contoh. Kemudian dari contoh tersebut kita tahu bahwa ro tersebut ditipiskan itu karena ro sukun sebelumnya kasrah. Dari contoh tersebut kita tahu ro tersebut bisa menjadi tebal karena sebelumnya fathah, karena sebelumnya dhammah, karena sebelumnya kasrah menghadapi huruf isti'la. Seperti itu. Baik, ya. Baik, ya. Sampai catatan ke-8. Nah, jadi alhamdulillah selesai. Ya, selesai pembahasan tentang bab 3 yang ada di kitab Riyadhah. Sampai sini mungkin ya. Baik, untuk praktek mungkin ya harus dipraktek secara intensif saja mungkin ya. Baik. Cukup mungkin sampai sini untuk pembahasan pada pekan ini insyaallah. Tapi nanti tinggal di bab berikutnya di pekan depan, bulan depan insyaallah, yaitu bab keempat insyaallah, bab keempat. Kalau selesai satu kali pertemuan lagi selesai kita beri apa dari segi teori dan ringkasan ya, ini ringkasan seperti itu. Baik. Ana kembalikan ke moderator silakan. Ada praktek baca sedikit Ustaz? Masih ada waktu 10 menit. Boleh, silakan. Dari halaman 24? Halaman di akhir saja sukun ya. Ini nih halaman 30, latihan. Silakan, yang pertama Anita. Satu, ini aja satu kotak ya, boleh. Warafa'na laka dzikrak. Coba. Warafa'na laka dzikrak. Baik, ini dengan siapa? Yang baca? Ibu Anita. Baik, ain kalau ditanya sifat hurufnya tahu nggak? Huruf ain sifatnya apa? Huruf ain coba. Huruf kaf aja, huruf kaf. Huruf kaf sifatnya apa? Coba. Hamas atau jahar? Hamas, jahar? Huruf kaf? Belum paham? Taib. Yang lain silakan. Yang lain silakan. Bu Retno. Ana baca. Lanjut, Ustazah. Lanjut. Ustaz. Ya. Qad aflahal mu'minun. Dalnya tipis. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Iya, coba huruf dal ini sifatnya apa? Yang tahu aja, yang tahu sifat apa? Jahar, Ustaz. Jahar, terus. Syiddah rokhwah. Syiddah. Isti'la istifal. Istifal. Itbaq infitah. Infitah, Ustaz. Ya, punya sifat yang lain, inhiraf, lin, qalqalah. Qalqalah, Ustaz. Qalqalah, thayyib. Nah, itu udah bisa ya. Jadi secara udah bisa, itu udah bisa. Jadi sudah bisa. Kalau sudah bisa seperti itu, apa yang sudah disebutkan barusan praktikkan. Ya. Iya. Yang masih belajar tebal tipisnya Ustadz, kadang-kadang masih ke bawah. Tebal tipis. Jadi semua permasalahan yang belajar baca Quran itu bukan di teori ya. Jadi permasalahannya itu di praktek. Ya, di praktek. Karena memang hakikat bacaan itu ya berasal dari praktek.
Baik ya. Teori itu hanya membantu saja ya, menguatkan hujah kita seperti itu. Jasa Jadi kalau ditanya itu Ustaz. tahu gitu ya. Afwan. Amin amin wa yak. Silakan yang lain. Iva Ana Nurul. Naam. Alam nashrah laka sadrak. Ala. Ala. Alam na Bukan ala. a Bukan ala tapi ala. ala. Alam nashrah laka sadrak. Baik ya, coba huruf mim nih Om. Huruf mim, hamas jahar. Jahar. Jahar, syiddah rakhwah, tawasud. Tawasud. Baik, istilah istifal, Istifal. itbaq infitah. Infitah. Jadi itbaq infitah ini bisa kita wakilkan tipis, bisa seperti itu ya. Tipis sudah. Tipis itu berarti itbaq infitah istifal gitu ya. Naam. Seperti itu. Terus ada sifat yang lain mim? Gunnah mas. Gitu. Gunnah ada yang para ulama ada yang memasukkan sifat gunnah. Jadi sifat gunnah, sifat al-khofa nanti ada tambahan dari para ulama, boleh bisa seperti itu. Nah. Tapi itu kalau Imam Al-Jazari tidak memasukkan gitu ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, itu udah bisa ya. Baik, selanjutnya silakan. Silakan Rika. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Hikmah. Baik, ha jadi ha ya. Ta marbutah jadi ha. Al-hikmah. Al-hikmah. Ulang Ustaz. Baik, ulang silakan. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Baik, coba huruf qaf nih, hamas jahar. Jahar Ustaz. Syiddah rakhwah. Syiddah. Tebal tipis. Tebal Ustaz. Tebal ya, baik seperti itu. Ada sifat yang lain, qalqalah dan lain sebagainya? Qalqalah Ustaz. Qalqalah, baik, barakallahu fiik ya. Yang lain silakan. Silakan. Atau mau tanya jawab silakan, atau mau terus silakan. Silakan Kaisa. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Maknanya dijelaskan. Absarahum. 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 Jelas baknya Absarahum. Absarahum. Baik ya. Yakhtafu, coba kha, huruf kha, hamas jahar. Hamas. Syiddah rakhwah. Rakhwah. Isti'la istifal. Isti'la. Ya, itbaq infitah. Infitah. Baik, kalau Anda tanya tebal tipis? Tebal tipis? Tebal ya. Sebenarnya lebih mudah ditanya tebal tipis daripada ditanya istilah istifal itbaq infitah. Baik. Baik, tidak ada sifat yang lain huruf kha. Baik, terus lanjut fas'al. Silakan. Silakan Lina. Ya Ustaz. Fas'al bani Israila izja'ahum. Ya, kurang panjang izja'ahum. Fas'al bani Israila izja'ahum. Baik ya. Fas'al sin, huruf sin. Hamas jahar. Hamas. Ya. Hamas. Syiddah rakhwah. Rakhwah. Mengalir. Mengalir suara, tertahan suara. Mengalir. Mengalir suara itu rakhwah namanya. Baik. Rakhwah. Kemudian tebal tipis. Tipis. Baik ya, baik tipis. Tidak ada sifat yang lain, sifat sofir ya. Ketajaman, si suaranya tajam. Baik.
Sofir, barakallahu fiik. Jazakumullah. Jadi bisa nanti kalau ya, bisa nanti kita pahami dengan terjemahannya, misalkan napas ngalir itu juga sudah cukup ya. Tinggal nanti kita di bahasa Arabkan saja gitu ya, diistilahkan tajwid. Baik, silakan yang lain. Sampai akhir aja. Hiroh, Silakan. Hiroh Baroroh, silakan. Fayuhfikum tabkhulu wa yukhrij adghanakum Tebal wa yukhrij. wa yukhrij adghanakum. Tipis wa yukhrij Wa yukhrij adghanahum. adghanakum. Adghanakum. Baik, ya huruf ghain coba huruf dhad. Huruf dhad ini napas ngalir atau tertahan? Tertahan, Ustaz. Suaranya ngalir tertahan? Tertahan. Do tertahan. Mengalir kalau suaranya Mengalir. suaranya mengalir. Wah ya Ustaz Iya, ya. mengalir. Rokhawah. Tebal tipis? Tebal Ustaz. Tebal, taib ya. Kemudian ada sifat yang lain, sifat istitalah, memanjang suaranya ya. Jadi ketika baca huruf dhad bacanya gini, nah gitu. Coba praktekkan. Lagi ya Ustaz. Coba bukan A-nya yang jadi panjang, bukan A-nya. Bukan tapi bukan. Bodnya yang memanjang. Gitu. Nah, gitu ya. Baik. Ulang lagi ya Ustaz. Baik. Coba. Fayuhfikum tabkhulu wa yukhrij adghanakum. Adghanakum. Jazakallahu khairan. Amin. Jadi kesalahannya barusan masih hamzah yang dipanjangkan ya. Nah gitu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti diperbaiki lagi. Baik. Silakan wakarihu. Silakan Salwa. Wa karihu ridwanahu Bodnya tebal. Riyum. Tebal. Riyum. Wakarihu riyum. Tebal ngalir. tebal. Wakarihu. Wa karihu ridwanahu fa'ahbata a'malahum. Baik ya. Tinggal itu apa barusan bodnya kurang tebal sedikit lagi ya. Ridwanahu kurang sifat tebal. Ridwanahu. Coba ridwanahu saja coba. Ridwanahu. Baik, barakallahu fiik ya. Terus selainnya. Terakhir Silakan Devika. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Wa huwal qahiru fawqa. Wa huwal qahiru fawqa. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Wa huwal hakimul khabir. Tebal tipis itu khabir. Bukan tebal tipis. Pilih tebal atau tipis. Wa huwal hakimul khabir. Tipis ya. Khabir. Nah, baik. Nah, ini mengikuti hukum ra sukun. Lihat harokat sebelumnya. Kasrah, dhammah, atau fathah kalau kasrah tipis. Kalau fathah, dhammah jadi tebal. Baik ya. Kecuali khair. Kata khair. Khair jadi tipis. Baik. Nah, itu seperti itu. Nah, mungkin kesimpulan dari ana ya di bab sukun ini. Nah, antara dal, antara fa, antara huruf hamzah, antara mim, antara ha, sodrok, misalkan alam nasyrah laka sodrok, maka ini perlu kita seimbangkan. Ingat ya, perlu kita
menyeimbangkan. Ya, bagaimana cara menyeimbangkannya? Ya tadi sekali lagi kembali ke awal, jangan membuang sifat-sifat tersebut. Baik ya, jangan dibuang sifatnya. Kalau dibuang sifatnya, maka kemungkinan tidak akan menjadi seimbang. Seperti itu ya. Maka seimbangkan. Alam nashrah laka sadrak. Nah, seperti itu. Gimana ya kalau contoh yang tidak seimbang? Alam nashrah laka sadrak. Nah, ini ana buang sifat rokhah pada huruf ha barusan. Ya, jadi tidak seimbang dengan huruf mim dengan huruf shin. Huruf shin rokhawah, huruf mim tawassut, huruf ha rokhawah, malah dibuang sama ana. Jadi tidak seimbang. Jadi suatu ketidakseimbangan ketika baca huruf ke huruf itu adalah membuang sifat pada huruf. Jadi nanti salah satu tugas kita para pembaca Quran itu, salah satunya nanti ada yang namanya keseimbangan. Apa saja yang mesti diseimbangkan? Di antaranya harokat, kita perlu seimbangkan antara harokat ke harokat. Apalagi yang perlu kita seimbangkan? Mad, bunyi mad. Kita harus seimbangkan. Ya, apalagi yang harus kita seimbangkan? Bunyi gunnah. Bunyi gunnah kita harus seimbangkan. Apalagi yang harus kita seimbangkan? Huruf. Huruf ke huruf yang idhar itu harus kita seimbangkan. Ya, seperti itu. Baik, itu mungkin ya yang bisa disampaikan. Baik. Baik, Ustaz. Silakan. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Tafadhol nakhtim ya, Ustaz. Ya, tapi kalau ada soal silakan, atau mau ditutup silakan. Oh iya. Suatu soal aja mungkin Ustaz ya. Ya, Silakan. boleh. Ulsia. Bismillah, nah, Ustazah Syukran. Ya. Apakah pengucapan huruf tipis kalau Anda mendengar kalau pelafalan untuk huruf tipis orang-orang Arab seperti Syekh itu kan betul-betul tipis seperti misalnya na gitu, naran atau anna, atau kita cukup anna atau na gitu aja, bagaimana yang sebenarnya gitu Ustaz? Baik. Apakah kita memang ya. Barusan sebenarnya anak nggak terlalu jelas ya mendengarnya. Boleh dijelaskan lagi sama kamu Badul? Coba. Apa barusan pertanyaan? Halo? Itu Ustadz katanya kalau tasmi ke Saikoh Mesir itu dia betul-betul tipis gitu Ustadz, jadi kayak nah gitu misalnya. Jadi ditanyakan gitu. Sebenarnya gimana huruf tipis itu Ustadz yang benar. Tadi Ana sih nyimaknya seperti itu pertanyaannya Ustadz. Ya. Baik. Huruf tipis yang benar ya. Iya. Ya sebenarnya gini, ketika talaki itu tentunya kita tidak akan memungkiri ya, setiap para masyayikh, para guru itu ya biasanya ada standar, biasanya seperti itu. Ada standar masing-masing biasanya. Ya standar itu mungkin bisa didapatkan darinya guru-gurunya sebelumnya seperti itu. Dari guru-guru sebelumnya. Tapi yang Anda ketahui tentang pengucapan huruf tipis ini, ya kita praktekkan secara proporsional, ya tidak berlebihan juga tidak kurang ya. Berlebihan misalkan yang harus dibaca ba malah dibaca b, t, c, j seperti itu berlebihan mungkin. Ya, Ana dengar kalau penjelasan dari Syekh di Mesir biasanya ya, kalau dari Mesir ini aja ya cerita saja. Kalau ketika mempraktekkan huruf ke huruf, Ana pernah belajar dulu soalnya. Ketika mempraktikkan huruf ke huruf dari Syekh Mesir itu biasanya bunyinya mendekati lahja orang Mesir. Jadi misalkan A itu misalkan seperti banget gitu, B, C seperti itu. Kalau dari praktek huruf ke huruf. Tapi pas Anda dengar secara bacaan Syekhnya tersebut, secara prakteknya tidak seperti itu. Tidak berlebihan seperti itu ketika baca Qur'annya. Ya, tapi ketika mempraktekkan huruf ke huruf kadang terdengarnya oleh kita seperti itu. Allahu alam, Anda juga ini ya. Tapi yang perlu kita pahami ketika baca huruf tipis, ya ketika bunyinya berlebihan baca Quran misalkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya itu mungkin berlebihan.
Ya. Kemudian kalau misalkan baca yang kurang, ya yang kurang itu seperti misalkan kita baca huruf tipis itu seperti orang kita misalkan tidak sesuai dengan lahja Arab, misalkan kita bacanya seperti orang Sunda, misalkan seperti orang Indonesia, orang-orang yang ada di daerah kita. Nah, ini juga tentunya ya tidak diperbolehkan atau kurang mungkin pengucapan huruf-huruf yang tipisnya tersebut. Contoh misalkan ketika baca huruf ba malah dibaca ba naik suaranya. Juga tadi sekali lagi jangan berlebihan juga jadi b jadi b tapi ba. A'udzu billah la ta sa ja ha da za seperti itu. Baik, Allahu a'lam ya. Coba perhatikan kalau antum ragu seperti itu. Kalau ragu misalkan kita lihat saja para masyayikh yang mu'tabar yang ada di kita dengarkan bacaannya ya, yang sudah terpercaya, masyayikh yang sudah terpercaya, kita dengarkan bacaan apakah yang terdengar dari lantunan misalkan bacaan dari masyayikh yang mu'tabar di zaman sekarang atau misalkan yang sudah direkomendasi oleh para ulama, apakah bacaannya itu sesuai dengan apa yang kita baca atau tidak. Seperti itu. Kalau misalkan ragu. Tapi yang Ana rasakan ketika Ana belajar kepada para masyayikh, ternyata Ana dengar bacaan-bacaan yang dari syekh yang sudah direkomendasikan, ternyata sama saja bacaannya seperti itu, tidak ada perbedaan ya. Seperti itu. Mungkin kalau nanti disamakan, ternyata ada perbedaan, ya kita nanti perbaiki lagi bacaannya seperti itu ya, seperti itu karena ya seperti itu mungkin ya. Afwan, Ustadz boleh nanya masih masalah ini nggak Ustadz, nyambung ya, silakan gimana. Ya, begini Ustadz ya. Ini pengucapan tadi harokat fathah yang tipis yang orang Indonesia kalau mengucapkan dianggap tebal itu. Kita waktu mengajarkan itu waktu kita mengajarkan misalkan ibu-ibu yang kelas pemula, apakah dari awal udah diajarkan seperti itu Ustadz? Soalnya kan agak susah juga ya. Itu kita udah terbiasa gitu dengan pengucapan harokat fathah Indonesia gitu. Itu apakah diajarkannya nanti setelah mereka udah mahir atau dari awal mereka kelas pemula itu yang belajar dengan Iqra itu ya udah diajarkan dari awal, karena itu yang saya rasakan agak sulit juga gitu Ustadz untuk mengajarkan. Nah, apakah itu wajib ya Ustadz? Maksudnya kita sebagai orang Indonesia, apakah itu wajib pengucapan harokat fathahnya fasih seperti orang Arab yang tadi yang tipis seperti itu? Gitu. Karena bagi orang Indonesia kayaknya kita nggak merasa tipis gitu Ustadz. Ya, itu aja Ustadz. Ya. Baik. Jadi kalau mengajarkan ya, kalau pengalaman kalau mengajarkan ya seperti ibu belajar saja sama. Jadi ya kita ajarkan sesuai dengan yang benar saja gitu ya, sama. Berarti kalau misalkan kita bacanya sesuai dengan lahja Arab, ya kita ajarkan sama saja seperti itu, sama ya. Diajarkan bahkan kepada orang awam, bahkan misalkan kepada anak-anak misalkan anak-anak yang masih kecil misalkan, kita ajarkan aja yang benar, tidak lantas kita misalkan karena anak-anak tersebut tidak bisa mengucapkan huruf tersebut kita ikut ke anak-anak gitu, enggak. Seperti itu kan kalau ngajar ya, kita ajarkan yang benar, kita beri pengertian ya, kita arahkan. Adapun nanti bisa dan tidak, sulit dan tidak sulit, ya tentunya ya pasti kalau masalah tersebut ya pasti ada ya, pasti ada yang sulit, pasti ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Itu semuanya juga seperti itu. Bahkan ibu ngajarkan yang lahjah Indonesia saja nanti ada yang tidak bisa. Seperti itu. Ya, ibu ngajarkan yang lahjah Indonesia juga bakal ada orang yang nggak bisa baca. Seperti itu. Jadi kalau misalkan hasil outputnya sama nanti di lapangan itu ada yang bisa, ada yang tidak bisa, kenapa kita ragu untuk menyampaikan hal yang benar langsung? Seperti itu. Outputnya kan sama, ada yang ikut, ada yang tidak, seperti itu. Contoh dalam dakwah juga kan sama. Dalam dunia dakwah kan ketika tugas kita kan menyampaikan yang benar, gitu ya.
menyampaikan yang benar. Nanti di lapangan kan ada yang menerima, ada yang tidak. Juga sama kalau ada orang yang menyampaikan yang tidak benar, di output juga, di outputnya hasilnya juga sama, ada yang menerima, ada yang menolak, seperti itu. Maka kita kenapa harus ragu untuk menyampaikan yang benar gitu. Itu hanya sebatas metode saja kita penyampaian nanti gimana. Mungkin nanti ketika ibu ngajar misalkan, ya kita memberikan contoh yang benar, cuma tidak ditekan secara penekanan bukan berlebihan, terlalu ini gitu ya, perlahan-lahan lah menjelaskannya sedikit-sedikit gitu. Cuma secara praktek ibu praktekkan yang benar, seperti itu ya. Cuma secara penjelasan mungkin ketika ada murid yang baca masih keliru, ya kita biarkan dulu misalkan, atau dari satu surah itu misalkan semuanya jadi tebal, kita mungkin cuma koreksinya sedikit saja, 1 huruf 2 huruf yang tipis, ini yang keliru, nanti mudah-mudahan kedepannya juga mengikuti seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, apakah wajib atau tidak ya? Ya, kalau yang dihukumi oleh kita itu ya tebal tipisnya, tebal tipis. Baik, dan tipis tebal ini patokannya apa, siapa, bunyinya seperti apa? Ini kan kita kalau misalkan diserahkan kepada kita masing-masing, nanti kita memiliki persepsi masing-masing. Misalkan tipis menurut orang Indonesia, silahkan seperti ini bacaannya. Ya jadi seperti itu, nantinya jadi aneh. Kemudian tipis menurut orang ini, menurut orang itu. Nah, maka nanti akan terjadi kerancuan, kekacauan seperti itu. Makanya ketika kita baca Al-Quran, ya tebal tipis ini kita serahkan kepada ahlinya. Ya ahlinya siapa? Ya ahli tajwid. Ahli tajwid, para masyayikh, para ulama qiraat. Gimana mereka menyampaikan pengucapan tipis? Tipis itu yang pertama misalkan ya si lidahnya ya diistifalkan, diinfitahkan, kemudian arah suaranya ke bawah. Kemudian yang antum dengarlah teori-teorinya ya tentang tipis. Kemudian secara praktek juga mereka mempraktikkan ya dengan lahjahnya orang Arab seperti itu. La, da, ta, ya harus dengan lahjah orang Arab semampunya seperti itu. Ya itu yang benar. Itu yang benar seperti itu ya. Karena Al-Qur'an kan berasal dari Arab ya. Tipis tebal ini patokannya ya orang Arab, para ahli qiraat seperti itu. Para ahli qiraat ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Adapun misalkan nanti sekali lagi bisa tidak bisa itu ya nanti ya itu bisa kita dengan diakali dengan berbagai hal gitu ya, dengan metode-metode dan lain sebagainya, dengan tata cara kita ngajar dan lain sebagainya. Baik. Baik Ustaz, intahayna Ustaz. Ya, baik. Ustaz. Silakan ditutup Ustaz. Ya, sama ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah sudah selesai Ibu-ibu ya. Insya Allah pertemuan pekan besok membahas kitab At-Tibyan, ditunggu kehadirannya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.